Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Tentunya luar biasa ya. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali meskipun ibadahnya masih dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Hari ini hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Henry Salakparang beserta dengan song leader, para pemusik dan singer. Kita akan bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau satukan hati kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dengan rasa syukur kami kembali datang ke hadirat-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu atas hidup kami, untuk berkat-berkat dan rahmat-Mu yang selalu baru untuk kami. Tuhan, terima kasih juga Tuhan untuk apapun yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan semuanya itu akan mendatangkan kebaikan buat kami. Dengan apa kami membalas semua itu Tuhan, selain kami datang sujud di kaki-Mu, kami mau memuji dan menyembah-Mu, karena kami tahu Engkau layak untuk kami tinggikan. Kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Henry Salakparang. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Karena kami percaya firman yang telah ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Berkati dan urapi seluruh penata layan yang turut ambil bagian hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan bisa menjadi dupa-dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang ikut dalam ibadah online maupun yang belum bisa mengikuti ibadah online ini Tuhan. Engkau yang memberkati mereka satu persatu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat dan terikat oleh kuasa kegelapan, biar Tuhan yang melepaskan. Yang sedang bermasalah, Tuhan Engkau yang memberikan mereka jalan keluar. Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh menerima sukacita dan damai sejahtera yang dari Engkau. Saat ini kami juga mau sepakat untuk mengusir segala kuasa-kuasa yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami. Kami mau satu hati, kami mau tolak, kami mau patahkan kuasa itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sendiri yang akan memimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama umat Tuhan, kita memuliakan, meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan. Tinggi namamu dipuji, besar dari yang ku harapkan. Haleluya, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan,
semakin sungguh. Tinggikan nama Tuhan. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Pencobaan Melebihi kekuatan yang Dia berikan bagi setiap kita. Kau yang berikan ku kekuatan, Semakin serupa, segambar dengan Dia Yesus Kristus Tuhan bersama rohmu. bersama rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi Haleluya. namamu dipuji, hormat, Kemuliaan. dengan segenap hati, Raja keagungan. Amin. Sorak dengan segenap hatimu. dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Salam saudaraku, mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Habakuk pasal yang pertama. Habakuk pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Habakuk pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Mari kita tunduk kepala sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena kalau kami boleh ada itu semua membuktikan kemurahan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami hari ini boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami berdoa, Tuhan tolong kami supaya firman-Mu membuat kami makin melihat kekuatan yang luar biasa yang Tuhan beri dalam hidup kami. Walaupun kami tidak luput dari persoalan dan masalah, tapi Tuhan kami adalah Tuhan yang memberi kami kekuatan. Karena itu, biarkan iman percaya kami terus tumbuh dan makin tumbuh melalui kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, hamba taruh diri hamba dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tolong hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk dengar firman-Mu. Amin. Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sebuah kitab yang digolongkan dalam kitab nabi-nabi kecil. Bukan karena beritanya berita yang sederhana, tetapi hanya karena tulisan-tulisan yang ditulis oleh para nabi ini adalah tulisan-tulisan yang pendek. Berbeda dengan Yesaya, Yehezkiel,
Daniel, Yeremia yang digolongkan dalam nabi-nabi besar sebab tulisan-tulisan mereka rata-rata di atas 30 pasal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dan tulisan nabi-nabi kecil itu rata-rata hanya di bawah 10 pasal. Dan Habakuk ini hanya 3 pasal, saudara yang terkasih. Dan hari ini kita akan melihat 3 pasal secara keseluruhan dalam waktu kurang lebih 25-30 menit. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba perhatikan apa kata Habakuk. Habakuk ngomong begini, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak? Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak? Saya percaya saudara ketika membaca ini, saudara tahu bahwa ini bukan teriakan yang pertama. Ini sudah teriakan yang kedua, ketiga, atau berkali-kali puluhan kali Habakuk berteriak. Apa yang dia teriakan? Yang dia teriakan adalah ketidakadilan yang sedang terjadi. Apa itu ketidakadilan yang sedang terjadi? Di antara orang-orang Israel di kerajaan selatan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada orang-orang yang punya kekuasaan, punya kekayaan, punya pengaruh. Mereka berbuat seenak dirinya, saudara yang terkasih, terhadap orang-orang yang gak punya kekuatan apa-apa, miskin, papa, dan seterusnya. Itulah sebabnya sebagai seorang nabi, Habakuk tidak bisa tinggal diam ketika dia melihat dosa subur bertumbuh dan nama Tuhan dipermainkan. Itulah sebabnya ketika seorang yang benar, seorang yang dekat dengan Tuhan, melihat ketidakadilan, melihat hal-hal yang kotor, melihat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, melihat dosa subur bertumbuh dan dia tidak tenang, dia gelisah, itu yang seringkali dinamakan, lalu dia bersuara, itu yang seringkali dinamakan suara kenabian. Dia nggak bisa berhenti ketika melihat hal-hal yang harusnya tidak demikian, tetapi terjadi seperti itu. Itulah sebabnya Habakuk sebagai seorang nabi, dia berteriak sama Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang seringkali sebagai seorang manusia atau seringkali kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, acap kali kita pengen kalau ketika kita berdoa, Tuhan segera jawab. Jangan berlambat-lambat, jangan tunda-tunda, jangan tunggu-tunggu. Sebab hal yang paling membahagiakan dan paling kita tunggu adalah ketika doa kita atau pergumulan kita, saudara yang terkasih, terjawab oleh Tuhan dan pergumulan kita bisa teratas. Tapi waktu Tuhan adalah waktu yang berbeda dengan waktu saudara dan saya. Itulah sebabnya ketika Habakuk berteriak, dia minta tolong sama Tuhan, lalu dia bilang Tuhan tidak dengar, dia berseru tetapi Tuhan tidak tolong. Lalu dia bilang, mengapa Tuhan memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Seakan-akan dia bilang, saya aja yang seorang nabi lihat sudah muak karena ini terjadi di depan mata saya. Pertikaian terjadi, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatan. Memang di mana-mana kalau hukum itu tidak jalan, maka kepercayaan terhadap sebuah organisasi, apakah itu organisasi pemerintah atau non-pemerintah, saudara-saudara yang terkasih, tidak akan dipercayai. Itulah sebabnya kalau kita buat sebuah yayasan atau kita buat sebuah perkumpulan, kita buat sebuah apa saja, saudara yang terkasih, komunitas sosial, ada aturan-aturan yang harus dibuat supaya apa? Supaya kita terus berjalan di dalam aturan-aturan itu. Tetapi kadang-kadang saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika orang melihat atau seringkali ketika hukum itu tidak ditegakkan, sebab aturan itu harus disertai dengan penalti, dengan hukuman, supaya semuanya tertata dengan baik. Katanya New Zealand adalah sebuah negara yang beberapa hari yang lalu dinobatkan sebagai satu-satunya dan pertama negara yang terbebas dari virus corona. Saudara-saudara yang terkasih. Kenapa? Perdana Menterinya memang seorang wanita. Tapi Anda jangan pikir kalau wanita itu kurang tegas dari laki-laki. Tegas sekali Perdana Menterinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan mereka dinobatkan. Mereka nggak perlu pakai masker lagi, saudara-saudara yang terkasih. Karena mereka sudah dibebaskan. Sebab apa? Disiplinnya luar biasa. Hukumannya keras kalau orang melanggar. Saudara-saudara yang terkasih. Kita sedih juga kalau kita pergi kemana-mana lihat ada banyak orang,
saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan yang gak ikut aturan. Saya terapi air atau hidroterapi namanya dengan anak saya. Lalu kami berdua makan di sebuah restoran di daerah Kemang begitu saudara. Tetapi yang layani kami itu tidak pakai masker saudara-saudara yang terkasih. Sementara kami yang makan pakai masker. Wah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang dibilang susah ngatur bangsa ini. Makanya Anda jangan pikir gampang ngatur negara ini saudara-saudara. Susah ngatur negara itu susah. Orang bangsa ini terlalu majemuk, budayanya berwarna-warni, sulit untuk ngatur. Itulah sebabnya Lee Kuan Yew, perdana atau pemimpin pertama di Singapura, ketika Singapura didirikan, ada 3 suku bangsa di dalamnya, India, Tionghoa, dan Melayu. Dan saudara yang terkasih, dia mengaku sendiri dalam tulisannya saudara-saudara yang terkasih, dia pakai tangan besi, siapa yang tidak taat aturan dihukum. Itulah sebabnya kita juga orang-orang Indonesia kalau kita pergi ke Singapura, ngeludah aja kita takut. Karena kita akan bayar $500 Singapura, saudara-saudara yang terkasih. Sehingga saudara yang terkasih, hukuman itu adalah penting sekali. Tetapi ketika aturan itu penting sekali dijalankan, dan hukuman itu adalah salah satu cara untuk kemudian aturan itu bisa ditegakkan. Tetapi ketika hukuman itu tidak ada dan dibiarkan, sepertinya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, menurut Habakuk Tuhan membiarkan. Apakah iya Tuhan membiarkan kita? Kalau kita dalam persoalan apakah betul Tuhan gak peduli dengan kita? Enggak. Tuhan adalah Tuhan yang sayang sama saudara dan saya. Dia selalu peduli. Itulah sebabnya ketika Habakuk ngomong, Tuhan jawab loh. Ini loh dialog loh sebenarnya. Dialog antara Habakuk Nabi dengan Tuhan. Tuhan bilang begini di ayat yang kelima. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah terheran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percaya jika diceritakan, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang pujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka, dan seterusnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, ketika Habakuk protes atau dia dialog, tanya, agak keras pertanyaannya sebenarnya saudara yang terkasih kepada Tuhan, dan ketika Tuhan jawab, saudara yang terkasih, Habakuk makin kaget. Sebab Tuhan bilang, saya akan menceritakan atau saudara akan melihat apa yang terjadi. Jadi saudara gak akan percaya. Kamu gak akan percaya sebab saya yang membangkitkan bangsa Kasdim itu. Mengizinkan bangsa Babel itu untuk menyerang kalian. Saya yang mengizinkan, Tuhan bilang. Jadi Tuhan mau bilang sama Habakuk, saya gak tinggal diam. Kalau di antara anak-anak Tuhan, ada anak Tuhan yang mempermainkan anak Tuhan yang lain, Tuhan gak akan diam. Tuhan punya cara dan dia bisa hukum dengan cara apa saja. Dan hukuman kali ini Tuhan bilang, saya yang mengizinkan bangsa Babel atau bangsa Kasdim akan hukum kalian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bangsa Kasdim ini adalah bangsa yang garang, bangsa yang sangat ditakuti, bangsa yang waktu itu merajalela saudara. Dia betul-betul saudara mengkudeta banyak negara saudara yang terkasih. Sehingga bangsa ini waktu itu sangat populer sekali. Orang takut untuk kemudian berperang dengan bangsa ini. Dan bangsa ini kebiasaannya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau dia mengepung sebuah bangsa, selesailah bangsa. Itulah sebabnya ketika Habakuk dengar itu, Habakuk ngomong lagi di ayat yang ke-12. Pasal pertama, bukankah engkau ya Tuhan dahulu Allahku yang maha tinggi, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang betul Habakuk mungkin ngomong sama Tuhan, saya mengadukan situasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini, ada yang ketidakadilan. Saya ngadu sama Tuhan dan saya juga udah gak sabar untuk mereka-mereka itu dihukum. Tetapi kalau Tuhan hukum pakai bangsa ini, saya nggak habis pikir, sebab kami orang Israel itu nggak akan mati. Itu janji Tuhan sama kami. Kami akan tetap ada, akan tetap eksis. Tapi kalau Tuhan suruh bangsa Kasdim yang hukum kami, bangsa Babel yang hukum kami, ini bertentangan dengan janji Tuhan. Tuhan janji bangsa kami adalah bangsa pilihan,
bangsa akan Tuhan jaga. Tapi kalau Tuhan pakai bangsa Babel untuk hukum kami akan habis. Di mana janji Tuhan itu? Tapi ketika saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Habakuk ngomong A, B, C, D, mengemukakan pendapatnya, argumennya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, akhirnya dia bilang begini. Pasal 2 ayat yang pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduan. Lalu Tuhan menjawab aku. Saudara, luar biasa ya. Dengar. Kadang-kadang kalau dalam doa, mungkin kita juga harus menyadari jangan terlalu banyak bicara. Kita juga perlu menyadari untuk apa. Kadang-kadang kita berdiam diri. Saudara, apa yang terjadi dengan diri saya sampai sekarang belum sempurna kesembuhan saya. Saya hampir tiap malam, saya bangun tengah malam ketika tidur saya agak tidak terlalu nyenyak karena tangan kiri saya masih sakit, saudara-saudara yang terkasih. Saya bangun dan saya berdoa. Saudara tahu saya bilang apa? Saya cuma bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu kata-kata yang terucap lebih banyak dari hampir tidak ada permintaan. Yang ada cuma terima kasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus. Hampir 5-7-10 menit. Tiap malam saya tengah malam jam-jam 2, jam 3 saya lakukan. Kenapa? Sebab sudah cukup saya meminta kepada Tuhan. Selama 17 hari saya di rumah sakit dan di rumah selama beristirahat. Sudah cukup saya meminta dan saya tahu bahwa Tuhan pasti sudah dengar. Dan dia punya waktu untuk menjawab secara tuntas. Karena itu Habakuk kemudian dia berkata dia berdiam. Lalu ini memang 3 pasal dalam Habakuk ini. Temanya itu adalah di pasal 2 ayat 4b. Di sana dikatakan tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah ini juga yang dikutip oleh Rasul Paulus. Di dalam Roma 1 ayat 17 saudara-saudara. Dan ini ayat ini juga yang dipakai oleh Martin Luther ketika dia bilang kalau mendaki sebuah gedung dengan lutut itu akan membawa orang ke surga. Mungkin saya sudah masuk surga. Waktu dia melakukan itu di Roma. Tetapi kemudian ayat ini mengguncangkan dia. Ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Yang dikutip oleh Rasul Paulus dari Habakuk ini saudara. Yang terkasih. Menggoncang namanya Martin Luther. Sehingga dia berkata hanya dengan iman. Itulah sebabnya dia menentang yang namanya saudara yang terkasih. Surat yang dijual untuk menghapus dosa. Surat penghapusan dosa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Nah ketika Habakuk berdiam itu Tuhan lalu kemudian ngomong. Ini jawaban Tuhan. Kalau saudara perhatikan luar biasa jawaban Tuhan. Saudara perhatikan pasal 2 ayat 6. Ada kata celakalah. Lalu pasal 2 ayat 9. Di sana ada kata celakalah. Lalu pasal 2 ayat 12 ada kata celakalah. Ayat yang ke-15 ada kata celaka. Lalu ayat 19 ada kata celaka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kata yang diulang-ulang sebanyak kurang lebih 6 kali itu. Untuk menunjukkan kepada Habakuk bahwa bangsa ini akan saya hukum. Bangsa Kasdim memang saya yang izinkan mereka datang menyerang. Tetapi mereka lebih jahat dari kalian. Mereka membelakangi saya. Mereka memakai kekuatannya sendiri. Mereka tidak percaya dengan saya. Mereka berurusan dengan saya. Itulah sebabnya Tuhan kemudian berulang-ulang kali pakai kata celaka, 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 celaka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita bersyukur. Sebab kita adalah anak-anak Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, maka Tuhan mendidik kita dengan kasih sayang. Mungkin ada teguran-teguran, tetapi di dalamnya tetap mengandung kasih sayang. Mungkin ada peringatan-peringatan yang keras, tetapi di dalamnya tetap mengandung kasih sayang. Tetapi bangsa yang tidak mengenal Tuhan, celaka Tuhan bilang. Celaka, celaka itu menunjukkan mereka pasti akan dihukum jauh lebih berat dari kita yang diperingati oleh Tuhan. Lalu kemudian pasal yang ketiga. Saudara, selesai ya 3 pasal. Pasal yang ketiga kita melihat doa daripada Nabi Habakuk. Ketika dia mendengar Tuhan berkata, Tuhan menjanjikan, Tuhan kemudian saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan udah menyatakan hukumannya apa yang akan dilakukan terhadap bangsa Kasdim. Habakuk kemudian mengucap syukur. Kita loncat ayat yang ke-16. Ayat ke-16 Habakuk ngomong begini. Ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigilah bibirku. Dan tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Luar biasa saudara.
Bagi seorang nabi, saudara-saudara yang terkasih, dia jujur, dia takut, dia gemetar. Karena bangsa ini adalah bangsa yang kejam sekali, saudara yang terkasih. Tetapi kemudian dia bilang begini, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Saudara, kalau bukan Tuhan yang kasih kekuatan sama kita, kita nggak ada yang kuat. Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman saya yang punya bisnis usaha, saudara-saudara yang terkasih. Dalam kurang lebih 3 bulan ini hancur. Katanya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan bahwa bisnis usahanya itu turun penghasilannya sampai saudara yang terkasih 70-80%. Ada teman saya punya restoran, beberapa saudara dia PHK 500 orang. Dia bilang, Pak, ini waktu-waktu yang sulit. Tapi saya bilang, tetap berdoa, tetap percaya, tetap tenang, tetap andalkan Tuhan, tetap yakin, tetap beriman, tetapkan serahkan hati, tetapkanlah target kita karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Pasti Tuhan akan tolong. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya ketenangan kita nggak dapat dari tempat lain. Kecuali dapat dari Tuhan. Kecuali dapat dari Tuhan. Saya membayangkan kalau saya sakit masuk rumah sakit waktu sudah virus corona. Wah, pasti ada hal-hal yang lebih sulit lagi yang bisa terjadi. Saudara-saudara yang terkasih. Tetapi saya lihat, saya bersyukur. Dan dalam saat-saat saya tidak bisa kemana-mana, toh juga tidak ada pelayanan karena gereja belum aktif. Beberapa memang melalui video, live streaming, dan sebagainya. Saya khotbah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari Rabu ini ada satu gereja undang lagi untuk rekaman di gereja mereka untuk saudara-saudara khotbah pada hari Minggu di depan saudara-saudara yang terkasih. Jadi Tuhan pelihara dengan caranya yang ajaib. Saudara yang terkasih, dan ini kata-kata yang menurut saya kata-kata yang luar biasa. Dari seorang yang sangat beriman. Dia ngomong begini, ayat yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pasal 3 Habakuk. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makan. Kenapa demikian? Ya, karena kalau orang Kasdim, bangsa Babel datang, biasanya kalau mereka mau memusnahkan sebuah bangsa, negeri, kerajaan yang lain, biasanya akan dikepung dan berhari-hari saudara-saudara yang terkasih. Mereka hanya mengepung saja. Dengan maksud apa? Saudara-saudara yang terkasih, supaya orang yang ada di dalam tidak bisa keluar. Bahkan bukan itu saja, setelah mereka kepung, saudara yang terkasih, semua pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang akan menghasilkan bahan makanan yang akan dimakan oleh bangsa yang dikepung itu dimusnahkan oleh mereka. Sehingga gak punya lagi bahan makanan. Saudara, orang kalau lapar gak usah dikejar, saudara. Orang kalau lapar gak usah ditembak, saudara-saudara yang terkasih. Orang kalau kelaparan didorong aja, saudara, sudah jatuh. Artinya, saudara, keadaan yang sangat menyulitkan sedang terjadi. Itulah sebabnya pohon ara tidak berbunga, anggur tidak berbuah karena sudah dipotong. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Gak ada, saudara, ladang-ladang tidak menghasilkan. Selesai, saudara, bahan makanan. Tidak ada lagi makanan. Punya makanan, saudara, persediaan. Itulah sebabnya saudara-saudara yang terkasih dikatakan kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Karena apa? Biasanya kambing domba itu dikasih makan saudara-saudara yang terkasih. Saudara, lembu sapi juga dikasih makan. Sekarang gak bisa dikasih makan karena orang mau keluar aja dari rumah gak bisa. Sudah terkepung. Artinya apa? Ada kematian yang sedang menanti di depan. Lonceng kematian sudah hampir berbunyi untuk memanggil orang-orang dalam sebuah pemandangan yang sangat mengerikan dan mengenaskan sekali. Gak ada makanan mau dimakan. Orang kalau kelaparan, saudara, bisa brutal. Orang kalau kelaparan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bisa panik. Bahkan bisa nekat, saudara, dan seterusnya. Tetapi waktu itu mau kemana? Gak bisa kemana-mana. Sebab mereka dikepung oleh bangsa ini. Itu berarti bahwa kematian hanya tinggal tunggu waktu. Tetapi yang menarik, Habakuk ngomong begini. Namun, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Yes, kenyataannya yang sedang terjadi sekarang kita sulit. Saudara yang terkasih. Kenyataan sekarang saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nggak ada makanan. Keadaan lebih sulit. Tabungan sudah banyak yang habis. Tapi Habakuk bilang begini. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan.
Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Luar biasa saudara yang terkasih. Habakuk tahu bahwa Tuhan punya janji. Ya dan amin. Habakuk mengerti bahwa kenyataannya sepertinya mau mati. Tapi Tuhan yang dia percayai. Tuhan yang tetap pegang atau menepati janjinya. Itulah sebabnya dia bilang bahwa dia akan tetap apa? Bersorak-sorak. Tetap apa? Beria-ria. Artinya apa? Dia tetap gembira. Ada seorang motivator yang sangat terkenal. Saudara yang terkasih, kita dengar, saya mengikuti di YouTube kesaksiannya, bahkan di TV, saudara-saudara yang terkasih. Saudara tahu uang kesehatannya 17M. Asuransi kesehatan 17M. Tapi rumah sakit yang dia kenal, pemiliknya bahkan penuh, dia nggak bisa masuk. Dia di rumah sampai kemudian dia udah nggak kuat lagi. Dan akhirnya ada kamar dia masuk di rumah sakit. Waktu dia di rumah sakit dia melihat orang-orang, ada yang kemudian begitu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan tersiksa karena kena virus ini. Dan dia waktu itu juga dia mulai sulit, saudara yang terkasih, katanya hampir dia dipakaikan ventilator itu. Tetapi kemudian saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia ingat ayat yang juga saya pegang waktu di rumah sakit, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, kemudian dia mulai bernyanyi. Dan dia katakan ketika dia mulai bernyanyi dan minum air hangat, lalu kemudian saudara-saudara yang terkasih, imunnya naik lagi. Orang yang stres itu, orang yang tidak tenang, katanya imunnya bisa turun 50%. Itulah sebabnya beberapa hari kemudian dia keluar. Sekarang dia pergi bersaksi di mana-mana. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena itu tetap beria, tetap bersorak. Karena kita tahu Tuhan kita dipelihara kita. Dan Allah Tuhanku itu kekuatan. Berharap kekuatan sendiri gak kuat. Tapi kita berharap kekuatan dari Tuhan. Pasti membuat saudara tetap bertahan. Karena itu tetap bertahan. Jangan pergi. Jangan jauh dari Tuhan. Tetap berharap sama Tuhan. Tetap mengandalkan Dia. Tetap beriman sama Dia. Tetap menyerahkan hati sama Dia. Tetap bangun hubungan yang kuat dengan Dia. Sebab Dia adalah kekuatan kita. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Ini tanda kemenangan. Kemenangan dari seseorang yang tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun kenyataannya tidak ada alasan untuk bersyukur. Tidak ada alasan untuk berharap. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan. Hidup bukan karena berdasarkan hanya kenyataan. Tetapi berdasarkan iman percaya kepada Yesus. Yang sudah memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Apatah lagi perkara yang lain. Saya berdoa. GRI berkat. Terus diberkati oleh Tuhan. Dan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah telinga kami bukan saja dengar. Tetapi hati kami kuat. Percaya, mengandalkan, dan terus hidup beriman kepada-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu, supaya hamba-hamba-Mu, Tuhan tetap membawa jemaat GRI berkat di dalam hidup, percaya kepada Tuhan. Kenyataannya mungkin sulit, kenyataannya begitu banyak pergumulan. Tapi kami berjalan bukan hanya berdasarkan kenyataan. Tapi kami berjalan dalam hidup ini berdasarkan iman kami, melalui kebenaran firman-Mu. Yang adalah janji Tuhan itu sendiri. Terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami masing-masing, pekerjaan kami, bisnis kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Salam. Mari bersama-sama hari ini kita bersepakat bersahati setiap umat Tuhan. Fokuskan dirimu, pandang Tuhan, harap hanya pada Tuhan. Pada saat ini, saat setiap kita panggil nama Tuhan, Dia dengar, Dia jawab. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam hadirat. Jiwaku menanti, bawaku mendekat,
rindu Engkau Tuhan. Tuhanku rindu masuk hadirat-Mu, Masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Kami nanti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ini kami Tuhan, kami sungguh rindu Engkau. Jiwa kami menanti hadirat-Mu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Kami nanti Engkau, oh Allah, Kau berkuasa, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Kami nanti Engkau Tuhan, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan-Mu, oh dalam kemuliaan-Mu, dalam kemuliaan yang kudus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Atas nama Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat, kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Henry Salak Parang yang baru saja menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Dan terima kasih kepada seluruh penata layan yang turut ambil bagian hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Dan bagi para jemaat sekalian, kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa bergabung lagi bersama dengan kami di ibadah online kami di minggu depan. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau memberikan persembahan, silakan mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar berikut. Mari bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan, sorakan haleluya. dalam puji syukur
bagimu Tuhan. Haleluya, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, semua bersorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah amin. Haleluya, oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, semua bersorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 oh, haleluya. Saudara-saudaraku, Jemaat Gereja Rasuli Indonesia Berkat, saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Saya sungguh diberkati, saya percaya saudara juga mendapatkan berkat. Firman Tuhan melalui Nabi Habakuk hari ini mengatakan, di dalam kondisi sesulit apapun, di dalam kondisi yang saudara tidak mengerti, tetaplah percaya, tetaplah bertahan. Karena Tuhan pada waktunya pasti akan menyatakan keadilan dan kebenarannya bagi saudara. Jangan pernah goyah iman, jangan pernah meninggalkan Tuhan, tetapi terus mendekat kepada Tuhan. Karena Dia ada di dalam hidupmu, bahkan ada di dekatmu. Amin, saudara. Terima kasih untuk Pendeta Henry Salakparang yang sudah menyampaikan renungan firman pada hari ini. Dan kita juga dikuatkan oleh kesaksian dari hambanya ini. Hambanya mengalami sakit, bahkan sampai saat ini kesembuhannya belum sempurna. Tetapi yang menarik beliau katakan tadi, tidak ada kata-kata yang banyak, yang muluk-muluk ketika beliau berdoa pada setiap malam, bahkan ketika merasakan sakit di tangannya. Yang dia katakan di dalam doanya hanya, thank you Jesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kita boleh meneladani. Sekali lagi terima kasih Pak Henry, Tuhan menyempurnakan kesembuhan dari Bapak. Saudara-saudaraku, beberapa hal yang akan saya sampaikan. Minggu depan kita akan perjamuan kudus pada minggu pertama. Dan saya sangat menghimbau saudara untuk melakukan perjamuan kudus bersama-sama dengan saya dan seluruh Jemaat Gereja Rasuli Indonesia Berkat pada jam yang sama. Karena sesungguhnya perjamuan kudus itu dilakukan secara bersama-sama dalam waktu yang sama, dan sebagai anggota tubuh Kristus kita bersatu. Dan saudara-saudaraku, persiapkan hati dan pikiranmu, persiapkan juga roti dan anggur. Untuk keseragaman, saudaraku, saya sarankan untuk membeli hosti dan anggur, mungkin dalam kemasan praktis seperti ini, ya saudara-saudaraku, atau ada juga seperti ini. Dan ini dijual sangat murah sekali secara online, saudara-saudaraku. Dan saudara bisa mendapatkannya, harganya macam-macam, dari 1.500 sampai 2.500. Terserah saudara mau pilih yang mana. Dan saudaraku, kalau ini harganya 1.000-2.000, sudah ada roti yang ada ayatnya dan juga anggur, maka kalau saudara di rumah ada 5 orang, berarti hanya 10.000. Murah bukan? Tetapi seandainya pun di antara jemaat ada yang tidak mampu untuk membeli hosti dan anggur ini, bisa mendapatkannya di kantor gereja dengan mengisi formulir. Pada hari Minggu besok ada berapa orang yang mengikuti perjamuan kudus, kami akan memberikannya kepada saudara dan saudara mengambilnya sendiri nanti di kantor gereja. Terlebih dahulu saudara boleh menghubungi saudara Christian ya di nomor WA yang akan diberikan kepada saudara. Dan saudara, jangan lupa kita juga ada ibadah khusus untuk anak-anak Aba Berkat yang dipersiapkan oleh
para guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak, saudara boleh mengkliknya nanti di layar saudara di sebelah kanan dan mengajak anak-anak semua untuk mengikuti ibadah. Terima kasih saudara-saudaraku. Mari kita tutup ibadah ini dengan doa, memohon doa, syafaat dan doa berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur hari ini untuk lawatan Tuhan di dalam persekutuan dan ibadah kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk selalu tetap percaya, bahkan tetap bertahan di dalam keadaan yang sulit. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa agar Tuhan kiranya beranugerah dan berbelas kasihan kepada kami dengan memulihkan kota kami, memulihkan negara kami dari virus corona. Kiranya oleh karena perkenanan-Mu, Engkau angkat, Engkau hilangkan semua virus corona yang ada di tempat kami ini. Kami percaya Engkau punya kuasa, karena Engkaulah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi. Tuhan pimpin beliau terus beserta seluruh jajaran pemerintahan, supaya dengan hikmat Tuhan beliau boleh memutuskan apa yang penting bagi kesejahteraan dan keamanan dari negara kami ini ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di segala tempat dimanapun, di dalam kondisi mereka sehat maupun sakit, yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Kami mau serahkan semuanya di dalam tangan kasih Tuhan, terutama mereka yang sakit ya Tuhan, baik yang berbaring di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan beri kekuatan bagi mereka supaya mereka boleh tetap bersuka cita di dalam Tuhan, karena kami percaya hati yang gembira adalah obat. Tetapi juga Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan, bagi tubuh, bagian organ tubuh mereka yang sakit, kiranya kuasa Tuhan yang menjamahnya, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami seterusnya di dalam minggu yang baru ini. Mulai besok kami akan beraktivitas rutin. Roh Kudus tetap pimpin kami supaya di saat kami melakukan aktivitas rutin kami, pada saat itu juga kami beribadah kepada Tuhan. Kami boleh melakukan firman Tuhan, kami juga boleh care, boleh perhatian kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka semua boleh melihat terang Kristus melalui hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat tanganmu, arahkan hatimu, tengadahkan wajahmu. Terima dan aminkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dan rahmat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, parousia, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.